وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah insyaallah. Alhamdulillah malam hari ini tak terasa separuh bulan lebih sudah kita melewati. Tentunya adaptasi kita yang mampu memberikan sebuah perubahan yang signifikan dalam tindakan amaliyah dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk terus menjaga dan menguatkan ikat pinggang kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, bukan semakin mengendur, tetapi seyogyanya bagi orang yang menyadari karena ending daripada siam ini dijanjikan ketika kita menegakkannya dengan iman dan ihtisaban adalah maqam taqwa yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang semua kita sudah sangat familiar dan hafal sekali. Ayat yang dimana ketika di jelang-jelang akhir ataupun pertengahan Ramadan ini senantiasa selalu dibacakan dan diingatkan. Sebagaimana Allah firmankan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang sangat mulia di bulan Ramadan. Wahai Muhammad, apakah engkau tahu tentang malam yang sangat mulia itu? Malam yang sangat mulia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, Jibril dan para malaikat turun atas perintah Tuhan mereka untuk membawa semua ketetapan. Para malaikat mengucapkan salam kepada kaum mukmin. Malam yang mulia itu berlangsung sampai waktu subuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat Al-Qadr ini adalah surat Makkiyah. Menurut sebagian ulama, namun ada juga yang berpendapat bahwa surat ini diturunkan di Madinah. Namun mayoritas ulama cenderung mengatakan turun di Makkah karena tema utamanya adalah tentang keutamaan malam Lailatul Qadar dan kemuliaan Al-Quran yang sangat relevan dengan periode awal kenabian. Bila kita melihat dari asbabun nuzulnya, menurut beberapa riwayat Surat Al-Qadar turun sebagai penjelasan tentang malam Lailatul Qadar yang sangat mulia, di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang malam tersebut. Lalu turunlah surah ini untuk menjelaskan keutamaannya. Selain itu juga ada pendapat yang menyebutkan bahwa surat ini diturunkan sebagai bentuk penghiburan bagi Nabi SAW karena beliau melihat usia umatnya yang lebih pendek dibandingkan dengan usia umat-umat yang sebelumnya. Maka Allah memberikan malam Lailatul Qadar ini yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Tentunya
berangkat dari apa yang terkandung di dalam ayat ini menjadikan sebuah tadabbur bagi kita. Betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, melihat usia umatnya ini jauh lebih pendek daripada umat-umat sebelumnya. Dan kita tahu dan sering mendengarkan Rasulullah sudah memberikan kabar itu tentang kisaran usia umatnya ini. Sebagaimana sabda Nabi, fa inna a'mari ummati baina sittin ila sab'in. Sesungguhnya kisaran usia umatku itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Bila mana kita mentadaburi apa yang Rasulullah kabarkan ini, kita lihat diri kita saat ini. Yang sampai tahun ini Allah berikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan ini. Berapa usia kita? Mungkin ada yang hadir malam hari ini usianya 60 tahun. Ada Pak ya? Nah, yang sudah usia 60 tahun, kalau kita ambil patokan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya 63 tahun, ingat, waspadalah, tinggal 3 tahun lagi. Mungkin malam ini ada yang sudah usia 70 tahun. 72 tahun. Bonus itu. Ya. Tapi subhanallah, usia 70 tahun kok sergap sholat jamaah, sergap tilawatil Quran, itu tanda-tanda husnul khotimah. Pertanyaannya, kita yang masih usia 50, kalau saya ini sudah usia 50, ya, belum tentu sampai usia 70 tahun bisa seperti beliau-beliau yang sudah 70 tahun masih sergap sholat berjamaah. Maka mari kita biasakan diri kita ini untuk menjaga persoalan sholat ini. Karena sholat itu persoalan yang sangat penting. Apatah lagi kalau masih ada di antara kita yang masih suka meninggalkan sholat. Lebih mengerikan lagi, tidak pernah sholat. Ingat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, iblis itu diusir dari surga karena nggak mau sujud kepada Adam. Lah kalau orang yang nggak mau sholat, berarti dia nggak mau sujud kepada siapa? Pada Allah. Terus dosanya berarti dia lebih jahat daripada iblis. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini sebagai tadabbur kita. Maka mari, ketika peluang ini masih Allah berikan kepada kita, masih 10 kedua dan jelang 10 ketiga akhir Ramadan, kita kencangkan ikat pinggang kita, tilawah kita. Jangan kita merasa sudah cukup dengan selesai sekali khatam, tapi kita tingkatkan kualitas kita. Kalau kemarin mungkin targetnya selesai khatam, kita tingkatkan kualitas baca Quran kita. Tilawah ma'ad tadabbur. Ingat Bapak Ibu, membaca Al-Quran dengan tadabbur itu perintah Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran. Silakan dibuka surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak mentadabburi Al-Quran atau memang hatimu yang sudah tergembok? Alhamdulillah, kalau hati kita tergembok, ibarat lemari, kita mau mengambil sesuatu yang akan kita manfaatkan, kita tidak bisa memanfaatkannya karena lemari kita tergembok, kuncinya entah kemana. Terus apa jadinya kalau yang tergembok itu adalah hati kita? Sementara Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini menjadi tadabbur bagi kita terhadap ayat-ayat yang Allah telah turunkan sebagai panduan, sebagai way of life bagi kita. Panduan mana lagi yang akan kita ambil? Panduan yang mana lagi yang akan kita cari? Allah sudah memberikannya kepada kita. Mari jamaah yang dirahmati Allah, di kultum singkat ini kami berwasiat kepada diri kami dan antum semua. Ya. Mari kita maksimalkan. Yang kita khawatirkan adalah kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kalau di sini alhamdulillah jamaahnya penuh, luar biasa. Saya tadi subuh di Sidoarjo, jamaah ibu-ibunya 3 orang. Bapak ibunya 5 orang, bapaknya 5 orang.
tapi harus tetap ke sana. Perjalanan 1 jam, nginep. Ya. Tadi malam tarawih juga tidak beda. Tapi itulah, ya, tugas dan amanah. Kalau di sini alhamdulillah kita bisa berceramah, berdakwah, berapi-api, semangat jemaahnya sungguh sangat menyenangkan hati, mungkin banyak. Tapi di sana 3 orang tetap kita berikan pencerahan. Ya. Ini PR besar. Ya. Belum lagi ada berita yang kita dengarkan saudara kita di bawah jembatan Juanda ya, di Jakarta itu. Mengerikan sekali. Mereka ke gereja, mereka ikut hari-hari Ahad, hari Minggunya mereka itu. Hanya urusan untuk perutnya saja. Mereka mengatakan, kami tidak murtad Ustaz. Kami tidak pindah agama, kami hanya untuk urusan perut. Tapi mana lembaga-lembaga, elemen-elemen muslim yang datang ke sini untuk memperhatikan dan memiliki rasa empati, peduli kepada kami yang di sini. Padahal di sana dekat juga dengan kantor Basnas. Na'udzubillah. Mungkin juga di sekitar kita, tetangga kiri kanan kita kenyang, mungkin ada yang lapar. Nah, ini PR muhasabah bagi kita untuk Ramadan ini, mudah-mudahan melahirkan dan menjadikan pribadi-pribadi yang memiliki mental spiritual yang lebih baik serta kesadaran sosial yang lebih bagus lagi, sehingga kita berharap keberadaan kita memberikan kemanfaatan yang lebih kepada umat ini. Karena begitulah yang Rasulullah SAW katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, semoga diri kita ini menjadi manusia yang bisa memberikan kemanfaatan, apakah itu dampak manfaat dari ilmu kita, dampak manfaat dari harta benda yang Allah titipkan kepada kita sebagai satu bentuk rasa empati dan peduli kita. Semoga sisa Ramadan yang separuh ini menjadikan kita lebih giat lagi, meningkatkan spiritual kita, ibadah kita, kualitasnya, dan juga kesadaran kepedulian sosial kita kepada saudara-saudara muslim kita, baik yang berada di sekeliling kita ataupun di beberapa wilayah lain yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.